Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video pembelajaran mengenai materi transendental. Nah, sebelum masuk ke materi transendental, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, saya Ika Kamilatun Zakia sebagai ketua dari kelompok transendental. Halo, perkenalkan saya Adila Oktidirtiana sebagai anggota dari kelompok Transendental. Halo, perkenalkan saya Dina Raja Nuris sebagai anggota dari kelompok Transendental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Faradila Kamala Putri, saya sebagai anggota dari kelompok Transendental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Violeta Marta Cintani sebagai programmer dari kelompok Transendental. Terima kasih. Pada materi transendental kali ini, kita akan membahas dua pokok pembahasan. Yang pertama, konsep dasar transendental. Yang kedua, penerapan ekonomi. Nah, dalam konsep dasar transendental itu, kita akan membahas fungsi eksponensial dan fungsi logaritmik. Sedangkan untuk penerapan ekonomi, kita akan membahas yang pertama model bunga majemuk, yang kedua model bunga sinambung, yang ketiga model pertumbuhan, yang keempat kurva Gampert, dan yang kelima kurva belajar atau learning curve. Untuk konsep dasar transendental akan dijelaskan oleh Kak Adila. Yang pertama ada konsep dasar transendental. Fungsi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu fungsi aljabar dan non-aljabar. Transendental termasuk ke dalam fungsi non-aljabar, di mana fungsi non-aljabar adalah fungsi yang tidak dapat dinyatakan dalam sejumlah operasi berhingga. Transendental merupakan suatu hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan. Transendental digunakan untuk menentukan tingkat pertumbuhan pada periode yang akan datang. Penemu dari materi transendental dan fungsi yang terdapat dalam transendental adalah Leonhard Euler. Selanjutnya ada fungsi-fungsi yang termasuk ke dalam fungsi transendental. Di antaranya adalah fungsi eksponensial, fungsi logaritmik, fungsi trigonometrik, dan juga fungsi hiperbolik. Fungsi eksponensial berbeda dengan fungsi pangkat. Fungsi pangkat adalah suatu fungsi di mana variabel bebasnya dipangkatkan dengan suatu konstanta. Sedangkan fungsi eksponensial adalah suatu fungsi di mana konstantanya dipangkatkan dengan variabel bebasnya. Sedangkan fungsi logaritmik merupakan kebalikan dari fungsi eksponensial. Variabel bebasnya merupakan bilangan logaritma. Bentuk fungsi logaritmik yang paling sederhana adalah y sama dengan n log x. Selanjutnya ada fungsi trigonometrik. Kata trigonometri diambil dari bahasa Yunani, yaitu trigonos dan juga metron. Trigonos berarti segitiga dan metron berarti ukuran, sehingga trigonometri dikenal sebagai ilmu ukur segitiga. Contoh dari fungsi trigonometrik yaitu y sama dengan sin x atau y sama dengan cos 2x. Yang terakhir ada fungsi hiperbolik, yaitu salah satu hasil kombinasi dari fungsi-fungsi eksponen. Fungsi hiperbolik memiliki rumus atau formula, selain itu memiliki invers serta turunan dan antiturunan fungsi hiperbolik dan inversnya. Pokok pembahasan transendental pada matematika ekonomi 2 di sini hanya pada fungsi eksponensial dan juga fungsi logaritmik. Baik fungsi eksponensial maupun logaritmik, keduanya memiliki hubungan yang erat, dikarenakan fungsi logaritma adalah fungsi balik atau inverse dari fungsi eksponen tertentu atau sebaliknya. Lalu kita masuk ke dalam fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial berbeda dengan fungsi pangkat. Fungsi pangkat adalah suatu fungsi di mana variabel bebasnya dipangkatkan dengan suatu konstanta. Sedangkan fungsi eksponensial adalah suatu fungsi di mana konstantanya dipangkatkan dengan variabel bebasnya. Jika fungsi pangkat itu x pangkat 2, maka fungsi eksponensial itu adalah 2 pangkat x. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk fungsi eksponensial. Bentuk fungsi eksponensial yang paling sederhana adalah y sama dengan n pangkat x, di mana nilai n lebih dari 0. Bentuk fungsi eksponensial yang lebih umum adalah y sama dengan ne pangkat kx plus c, di mana nilai n tidak sama dengan 0 dan nilai e sama dengan 2,71828, di mana nilai e adalah nilai mutlak. Lalu kita masuk ke hukum-hukum eksponensial.
Yang pertama, jika A pangkat 0, maka sama dengan 1. Contohnya Z sama dengan 2 pangkat 0, maka Z sama dengan 1. Yang kedua, jika A pangkat min K sama dengan 1 per A pangkat K. Contohnya Z sama dengan 2 pangkat min 2, maka Z sama dengan 1 per 2 pangkat 2. Hasilnya 0,25. Yang ketiga, 1 pangkat 1 per Q, maka menjadi Q akar dari A. Contohnya Z sama dengan 15 pangkat 1 per 2, maka Z menjadi akar 15, sama dengan 3,87. Yang keempat, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Contohnya, Z sama dengan 5 pangkat 2 plus 1, maka Z sama dengan 5 pangkat 3. Hasilnya 125. Yang kelima, jika A pangkat M per A pangkat N, maka A pangkat M min N. Contohnya Z sama dengan 10 pangkat 2 per 10 pangkat 1. Z sama dengan 10 pangkat 2 min 1. Z sama dengan 15 pangkat 1, maka hasilnya Z sama dengan 10. Yang keenam, jika A pangkat M dalam tanda kurung dipangkatkan K, maka menjadi A pangkat M dikali K. Contohnya Z sama dengan 2 pangkat 3 dalam tanda kurung dipangkatkan lagi dengan 2, maka Z sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2. Z sama dengan 2 pangkat 6, hasilnya menjadi Z sama dengan 64. Contoh soal 1. Tentukan titik potong kurva eksponensial Y sama dengan E pangkat 0,15x min 5 dikurangi 5 pada masing-masing sumbu dan hitunglah F5. Kita jawab, pada sumbu X, Y sama dengan 0. Maka E pangkat 0,15x min 5 dikurangi 5 sama dengan 0. 5-nya ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, tandanya maka akan berubah jadi positif. Jadi E pangkat 0,15x min 5 sama dengan 5. Ln E pangkat 0,15x sama dengan ln 5. 0,15x sama dengan 1,609. Maka didapat nilai X-nya adalah 10,727. Lalu titik potongnya itu berarti 10,727,0. Nah, terdapat keterangan jika ln E itu sama dengan 1 dan ln 1 itu sama dengan 0. Selanjutnya pada sumbu X, Y sama dengan 0. Y sama dengan E pangkat 0,5x min 5 dikurangi 5. Y sama dengan E pangkat 0,15 dikali 0 dikurangi 5. 0-nya itu kita substitusikan aja. Tadi kan sumbu X, Y sama dengan 0. Lalu Y sama dengan E pangkat 0 dikurangi 5. Y sama dengan 1 dikurangi 5, maka didapat nilai Y-nya adalah min 4. Jadi titik potongnya adalah 0, min 4. Lalu untuk X sama dengan 5, tinggal kita substitusikan aja X-nya. Y sama dengan E pangkat 0,5x min 5 dikurangi 5. Y sama dengan E pangkat 0,15 dikali 5 dikurangi 5. Y sama dengan E pangkat 0,75 dikurangi 5. Y sama dengan 2116 dikurangi 5, maka didapat nilai Y-nya adalah min 2,884. Nah, berarti titik potongnya adalah 5, min 2,884. Ini adalah bentuk kurva dari contoh 1. Tadi X-nya itu 5 dan Y-nya itu min 2,884. Selanjutnya ada fungsi logaritmik. Fungsi logaritmik merupakan kebalikan dari fungsi eksponensial. Variabel bebasnya merupakan bilangan logaritma. Logaritma dapat diartikan sebagai pangkat dari suatu bilangan pokok untuk menghasilkan suatu bilangan tertentu. Sedangkan fungsi logaritma adalah fungsi yang variabel bebasnya merupakan bilangan logaritma. Di sini ada contoh logaritma, yaitu 8 log 64 sama dengan 2. Contoh fungsi logaritma, Y sama dengan A log X. Di sini ada bentuk-bentuk fungsi logaritmik. Bentuk fungsi logaritmik yang paling sederhana adalah Y sama dengan N log X. N di sini dinamakan dengan basis, dan X-nya dinamakan numerus, di mana N lebih dari 0 dan N tidak sama dengan 1.
Lalu bentuk fungsi logaritmik yang lebih umum adalah Y sama dengan A ln 1 ditambah X ditambah B, di mana X lebih dari min 1. Selanjutnya hukum-hukum logaritma. Yang pertama, log A dikali B sama dengan log A plus log B. Yang kedua, log A per B sama dengan log A min log B. Yang ketiga, A log B sama dengan log B per log A. Yang keempat, A log B sama dengan C, maka A pangkat C sama dengan B. Yang kelima, A log A sama dengan 1. Yang keenam, log X pangkat N sama dengan N log X. Yang ketujuh, A log 1 sama dengan 0. Yang kedelapan, A pangkat A log B sama dengan B. Contoh soal 2. Tentukan titik potong kurva logaritmik Y sama dengan min 1,5 ln dikali 1 plus X dikurangi 1 pada masing-masing sumbu dan hitunglah F5. Jawab, pada sumbu X, Y sama dengan 0. Jadi min 1,5 dikali ln dikali 1 plus X dikurangi 1 sama dengan 0. Min 1,5 ln dikali 1 plus X, satunya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, maka tandanya berubah jadi positif. Jadi sama dengan 1. Lalu ln dikali 1 plus X sama dengan min 0,67. 1 plus X sama dengan E pangkat min 0,67. 1 plus X sama dengan 0,5117. Maka didapatkan nilai X-nya adalah min 0,4883. Nah, berarti titik potongnya itu min 0,4883,0. Lalu pada sumbu Y, X sama dengan 0. Y sama dengan min 1,5 dikali ln dikali 1 plus X dikurangi 1. Y sama dengan min 1,5 dikali ln dikali 1 plus X-nya itu 0 dikurangi 1. Y sama dengan min 1,5 ln 1 dikurangi 1. Y sama dengan min 1,5 dikali 0 dikurangi 1. Kenapa 0? Karena mempunyai keterangan jika ln 1 itu sama dengan 0. Nah, maka didapat nilai Y-nya adalah min 1. Berarti titik potongnya adalah 0,-1. Nah, untuk X-nya sama dengan 5, itu Y sama dengan min 1,5 dikali ln dikali 1 plus X dikurangi 1. Tinggal kita substitusikan aja angka 5-nya. Jadi Y sama dengan min 1,5 dikali ln dikali 1 plus 5 dikurangi 1. Y sama dengan min 1,5 ln 6 dikurangi 1. Y sama dengan min 2,6876 dikurangi 1. Maka didapat nilai Y-nya adalah min 3,6876. Nah, berarti titik potongnya adalah 5, min 3,6876. Ini adalah bentuk kurva dari contoh 2. Tadi X-nya itu 5 dan Y-nya itu min 3,6876. Selanjutnya ada penerapan ekonomi. Yang pertama, model bunga majemuk. Model bunga majemuk digunakan untuk menghitung jumlah nilai di masa yang akan datang ditambah dengan akumulasi penambahan bunga. Misalnya, besarnya pembelian kredit di masa yang akan datang berdasarkan tingkat suku bunganya, dan jumlah investasi yang akan diterima di masa yang akan datang dengan diketahui jumlah nilai sekarang dan tingkat suku bunganya. Di sini ada rumus model bunga majemuk. Jika pembayaran bunga dilakukan sekali dalam 1 tahun, maka rumusnya Fn sama dengan P dikali 1 plus I pangkat N. Jika pembayaran bunga dilakukan lebih dari sekali dalam 1 tahun, maka rumusnya Fn sama dengan P dikali 1 plus I per M pangkat M dikali N. Dengan Fn adalah jumlah saldo pinjaman, P adalah jumlah saldo sekarang atau tahun ke-0, I adalah tingkat bunga per tahun, M adalah frekuensi pembayaran bunga dalam setahun, N adalah jumlah tahun. Lalu ada rumus model bunga majemuk sinambung. Jika bunga dimajemukkan kontinu selama 1 tahun, maka rumusnya Fn lebih kurang sama dengan P dikali E pangkat I dikali N, dengan E sama dengan 2,71828. Bentuk ini dinamakan model bunga majemuk sinambung atau continuous compound interest. Bunga majemuk sinambung dalam kasus pinjam-meminjam seringkali dipraktikkan oleh para rentenir atau lintah darat.
yang terkadang menetapkan atau memperhitungkan bunga atas uang yang dipinjamkannya secara harian, atau M sama dengan 360. Oleh karena itu, model ini dapat pula disebut model lintah darat. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus 1. Di sini Andi menabung di sebuah bank dengan setoran awal sebesar Rp135.000. Pihak bank memberikan suku bunga sebesar 10% per tahunnya. Lalu berapakah lewang Andi setelah 5 tahun apabila A. Suku bunga dihitung per semester, B. Suku bunga dihitung per jam. Lalu untuk penyelesaiannya diketahui dalam soal P sama dengan 135.000, lalu I-nya 0,1 atau 10%, N-nya sama dengan 5, lalu M-nya di sini 12/6. Kenapa? Karena dihitung per semester ya. Jadi 12/6 sama dengan 2. Lalu yang ditanya F5 per semester dan F5 per jam. Lalu untuk menjawab contoh kasus 1, pertama-tama kita akan menghitung yang per semester terlebih dahulu menggunakan rumus bunga majemuk biasa. Di sini ada yang tanpa menggunakan logaritma dan yang kedua dengan menggunakan logaritma. Untuk yang pertama kita menggunakan rumus Fn sama dengan P dikali 1 ditambah I per M pangkat M dikali dengan N. Lalu, kalau kita substitusikan menjadi F5 sama dengan 135.000 dikali 1, ditambah 0,1 per 2, lalu kita pangkatkan dengan 2 dikali 5. Pertama-tama kita hitung dulu pangkatnya menjadi 10, setelah itu yang di dalam kurung kita hitung jadi 1 ditambah 0,1 per 2 sama dengan 1,05. Setelah itu yang di dalam kurung kita pangkatkan dengan 10, hasilnya menjadi 1,6288. Lalu kita kalikan dengan 135.000, hasilnya menjadi 219.888. Selanjutnya yang kedua, kita langsung masuk saja ke F5 sama dengan 135.000, lalu dikali dengan 1,05 pangkat 10. Kalau kita menggunakan logaritma, menjadi log F5 sama dengan log 135.000, ditambah 10 log 1,05. Lalu, untuk log 135.000 menjadi 5,1303, lalu ditambah dengan 0,2118. Kalau kita jumlah, hasilnya menjadi 5,3421. Untuk mencari F5-nya, di sini F5 sama dengan 219.836. Selanjutnya yang kedua kita menghitung yang per jam. Di sini menggunakan rumus bunga majemuk sinambung. Yang pertama tanpa menggunakan logaritma natural dan yang kedua menggunakan logaritma natural. Untuk yang pertama kita menggunakan rumus Fn sama dengan P dikali E pangkat I dikali N. Kalau kita substitusikan menjadi F5 sama dengan 135.000 dikali E pangkat 0,1 dikali dengan 5. Seperti biasa, pangkatnya kita kalikan terlebih dahulu menjadi E pangkat 0,5. Setelah itu E-nya kita pangkatkan menjadi 1,66487. Nah, hasilnya ini kita kalikan dengan 135.000. Di sini F5 sama dengan 222.574. Selanjutnya yang kedua, kita menggunakan logaritma natural. Langsung ke F5 sama dengan 135.000 dikali E pangkat 0,5. Setelah itu kita menggunakan logaritma natural menjadi ln F5 sama dengan ln 135.000 ditambah 0,5 ln E. Ln F5 menjadi 11,8130 ditambah 0,5. Lalu kalau kita jumlahkan menjadi 12,313. Lalu untuk F5-nya menjadi 222.570. Selanjutnya yang terakhir adalah analisis. Jadi jumlah uang Andi setelah 5 tahun apabila suku bunga dihitung per semester adalah Rp219.888. Namun, apabila suku bunga dihitung per jam, maka jumlah uang Andi adalah Rp222.574. Penerapan ekonomi selanjutnya ada model pertumbuhan penduduk. Model pertumbuhan tak lain juga bentuk fungsi eksponensial, dengan PT atau jumlah penduduk sebagai variabel terikat, dan T atau waktu sebagai variabel bebas. Model ini tidak saja relevan bagi penaksiran variabel kependudukan, tetapi juga dapat diterapkan untuk menaksir variabel-variabel lain yang berkenaan dengan pertumbuhannya. Selanjutnya, rumus model pertumbuhan penduduk.
PT sama dengan P1 dikali R besar pangkat T-1. Lalu R besar sama dengan 1 ditambah R kecil, di mana T adalah jumlah tahun, P1 adalah jumlah penduduk pada tahun pertama atau basis, R kecil adalah tingkat pertumbuhan. Rumus model pertumbuhan selanjutnya yaitu NT sama dengan N1 dikali R besar pangkat T-1, dan R besar sama dengan 1 ditambah R kecil, di mana N sama dengan variabel yang sedang diamati, R kecil adalah persentase pertumbuhan per satuan waktu, T adalah indeks tahun. Kita masuk ke contoh kasus yang kedua. Di sini diketahui jumlah anggota koperasi UG di Kota Depok tercatat ada 300 anggota pada tahun 2011 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 2% per tahun. Berdasarkan data tersebut, berapakah jumlah anggota koperasi UG di Kota Depok pada tahun 2015? Nah, dalam penyelesaiannya di sini diketahui N1. Jadi kita menggunakan rumus NT ya, bukannya PT. Kenapa? Karena di sini yang diketahui adalah jumlah anggota, bukannya jumlah penduduk. Kalau jumlah penduduk, itu kalian menggunakan rumus yang PT. Nah, lanjut, di sini diketahui N1 sama dengan 300, T-nya itu 5, didapat dari 2011 sampai dengan 2015. Jadi, tahun basisnya dihitung. Ya. Lalu, R-nya yaitu 2%, nah kita desimalin jadi 0,02. R besarnya 1 ditambah dengan R kecil, jadi 1 ditambah 0,02 sama dengan 1,02. Ditanya N5-nya. Jawab, di sini terdapat dua cara. Yang pertama, tanpa menggunakan logaritma. Yang kedua, dengan menggunakan logaritma. Kita ke cara yang pertama terlebih dahulu. Di sini kita tulis rumusnya NT sama dengan N1 dikali R besar pangkat T-1. Lalu kita substitusikan angkanya jadi N5 sama dengan 300 dikali 1,02 pangkat 5 min 1. Lalu N5 sama dengan 300 dikali 1,02 pangkat 4. Nah, N5 sama dengan 300 dikali 1,0824. Nah, ketemu nih N5-nya sebesar 325. Lalu saya mau lurusin, kalau nanti kalian hitung contoh soal lain, ketemu hasilnya itu koma. Nah, kalian pembulatannya ke bawah ya, karena ini kita mau mencari tahu jumlah orang, bukannya jumlah uang. Kalau jumlah uang, kalian pembulatannya ke atas, tapi kalau jumlah orang, kalian pembulatannya ke bawah, karena nggak mungkin kan orang misalnya 325,5. Kayak gitu. Jadi kita anggap itu cacat, jadi kita bulatin aja ke bawah 325. Kemudian lanjut ke cara yang kedua dengan menggunakan logaritma. Sini langsung aja kita tulis N5, ini di baris kedua, N5 sama dengan 300 dikali 1,02 pangkat 5 min 1. Lalu N5 sama dengan 300 dikali 1,02 pangkat 4. Nah, karena ini dengan menggunakan logaritma, maka kita tambahkan log di depannya. Jadi log N5 sama dengan log 300, karena ini perkalian, kita tambah, lalu pangkatnya ini kita taruh depan. Jadi ditambah 4 log 1,02. Setelah itu, log N5 sama dengan 2,4771 ditambah 0,0344. Lalu log N5 sama dengan 2,5115. Nah, ini baru ketemu log N5-nya. Karena kita mau mencari N5, bukan log N5, maka kita anti log. Kita hilangkan tuh log N5-nya. Jadi, di kalkulator kalian boleh klik shift plus log. Nah, nanti kalian input angkanya nih yang 2,5115. Nanti ketemu hasil N5-nya sebesar 325. Nah, cara kedua dengan cara pertama, ini harus sama. Ya, kalau beda, kalian berarti ada salah perhitungan. Seperti itu. Setelah itu, lanjut ke analisis, maka dalam jangka 4 tahun ke depan, diperkirakan jumlah yang menjadi anggota koperasi UG di Kota Depok akan meningkat menjadi 325 orang, dengan jumlah peningkatan sebanyak 25 orang. Nah, masuk ke kurva Gampert. Model ini digunakan untuk menganalisis variabel yang meningkat secara eksponensial selama jangka waktu tertentu, tetapi sesudah ini peningkatannya sangat kecil, atau tidak berarti meskipun waktu terus berjalan. Nah, saya mau menginfokan bedanya kurva Gampert dengan kurva belajar. Pada kurva Gampert ini membahas tentang batas jenuh. Kemudian pada kurva belajar yaitu membahas tentang kapasitas maksimum. Lanjut, ini terdapat ada gambar kurva Gampertnya.
Untuk tipe 1, apabila A lebih dari 0 atau A kurang dari 1 per E. Untuk tipe 2-nya, apabila A lebih dari sama dengan 1 per E atau A kurang dari 1. Nah, di sini terdapat rumus dari kurva Gampert, yaitu N sama dengan C dikali A pangkat R dipangkatkan lagi dengan T, atau singkatnya N-chart ya, agar lebih mudah diingatnya. Kemudian, untuk keterangannya, di mana N ini adalah jumlah variabel tertentu yang diamati, C-nya adalah batas jenuh pertumbuhan, A-nya adalah proporsi pertumbuhan awal, R-nya adalah tingkat pertumbuhan rata-rata, dan T-nya adalah indeks waktu. Oke, masuk ke contoh kasus ketiga, Rani memiliki usaha toko tas. Setelah diamati setiap bulannya mengalami peningkatan jumlah produksi sebesar 20%. Waktu awal berproduksi, Rani hanya memproduksi 135 buah. Jika batas jenuh pertumbuhan sebesar 1105, berapakah jumlah tas yang akan diproduksi oleh Rani pada bulan kelima? Nah, dalam penyelesaiannya, di sini diketahui C-nya itu 1105, X-nya yaitu 135, A-nya ini kan proporsi ya. Tadi berarti perbandingan kan, perbandingan si X dengan si C-nya, berarti 135 per 1105, ketemu A-nya yaitu 0,1221, R-nya ini 0,2, T-nya 5, ditanya N5-nya. Nah, jawab, di sini terdapat dua cara. Yang pertama, tanpa menggunakan logaritma, langsung aja kita tulis rumusnya N sama dengan C dikali A pangkat R dipangkatkan lagi dengan T. Setelah itu kita substitusikan angkanya jadi N5 sama dengan 1105 dikali 0,1221 pangkat 0,2 dipangkatkan lagi dengan 5. Setelah itu N5 sama dengan 1105 dikali 0,1221 pangkat 0,00032. Lalu N5 sama dengan 1105 dikali 0,993. Nah, ketemu N5-nya sebesar 1104 tas. Kemudian cara yang kedua dengan menggunakan logaritma. Langsung aja kita ambil di baris yang kedua ini. Jadi N5 sama dengan 1105 dikali 0,1221 pangkat 0,2 dipangkatkan lagi dengan 5. Lalu N5 sama dengan 1105 dikali 0,1221 pangkat 0,00032. Nah, karena ini dengan menggunakan logaritma, maka kita tambahkan log di depannya. Jadi log N5 sama dengan log 1105 ditambah 0,00032 log 0,1221. Lalu log N5 sama dengan 3,0433 ditambah min 0,0002922. Nah, ketemu nih log N5-nya sebesar 3,0430. Nah, karena yang dicari N5 bukan log N5, maka kita anti log. Jadi, di kalkulator kalian boleh klik shift plus log. Di situ kalian substitusikan, kalian klik nih angkanya, kalian ketik 3,0430, nanti ketemu N5-nya sebesar 1104 tas. Kayak gitu. Nah, cara yang pertama dengan cara kedua itu juga harus sama ya. Kalau beda berarti kalian ada salah perhitungan. Setelah itu kita buat analisis. Jadi setelah beroperasi 5 bulan, Rani akan menjual 1.104 unit tas jika penjualan awalnya 135 unit tas dengan tingkat pertumbuhan 20% setiap bulan dan batas jenuh produksinya 1.105. Sekarang kita masuk ke kurva belajar. Metode ini lebih banyak digunakan ke dalam penerapan ekonomi untuk menggambarkan perilaku produksi dan biaya dalam hubungannya dengan variabel waktu. Yang pertama bentuk dasarnya yaitu Y sama dengan M dikurangi SE pangkat min K dikali dengan X. Keterangannya di sini M adalah batas jenuh Y atau Y tertinggi yang dapat mencapai K, M, S lebih dari 0. Nah, di sini ada gambar kurva belajar, bisa dilihat ya, di sini Y sama dengan M. Lalu yang kedua ada perilaku produksi, rumusnya P sama dengan PM dikurangi PS dikali dengan E pangkat minus R dikali dengan T. Keterangannya,
P adalah produksi persatuan waktu setelah T satuan, PM adalah kapasitas produksi maksimum persatuan waktu, PS adalah sisa kapasitas produksi pada permulaan kegiatan produksi pada saat T sama dengan 0. T sendiri adalah indeks waktu, dan R adalah tingkat pertumbuhan produksi. Dan yang terakhir ada perilaku biaya. Untuk rumusnya adalah C sama dengan CM dikurangi CS dikali dengan E pangkat minus R dikali dengan T. Untuk keterangannya sendiri, C adalah biaya persatuan waktu, CM adalah biaya maksimum yang diperkenankan anggaran yang disediakan persatuan waktu, CS adalah sisa anggaran pada permulaan periode T sama dengan 0, lalu T adalah indeks waktu, R adalah persentase kenaikan biaya persatuan waktu. Sekarang kita masuk ke contoh kasus terakhir. Diketahui PT KMT mampu meningkatkan produksi perusahaannya sebesar 25% untuk setiap bulannya. Di samping itu, perusahaan ini dapat menghasilkan kapasitas maksimum sebesar 50% waktu awal produksi berdasarkan kapasitas yang telah ditentukan. Diketahui juga, produksi maksimum perusahaan ialah 1.252 unit. Berdasarkan data tersebut, maka berapakah unit produksi setelah kegiatan produksi berjalan selama 11 bulan? Di sini untuk penyelesaiannya diketahui dalam soal PM adalah 1.252, lalu PS adalah 50%. Di sini kita kalikan dengan 1.252, hasilnya menjadi 626, lalu R 25% atau 0,25, T adalah 11, yang ditanya di sini P11-nya berapa. Untuk menjawabnya seperti biasa, di sini kita ada dua cara. Yang pertama tanpa menggunakan logaritma, dan yang kedua dengan menggunakan logaritma. Untuk yang pertama, di sini ada rumusnya yaitu PT sama dengan PM dikurangi dengan PS dikali E pangkat min R dikali dengan T. Kalau kita substitusikan menjadi P11 sama dengan 1.252 dikurangi 626 dikali E pangkat minus 0,25 dikali dengan 11. Pertama-tama kita kalikan dulu pangkatnya menjadi minus 2,75. Setelah itu, E-nya kita pangkatkan dengan minus 0,75, hasilnya menjadi 0,0639. Setelah itu kita kalikan dengan minus 626, menjadi P11 sama dengan 1.252 dikurangi 40,001. Hasilnya P11 sama dengan 1.211. Selanjutnya untuk cara kedua, di sini kita menggunakan logaritma. Langsung saja menjadi P11 sama dengan 1.252 dikurangi 626 dikali E pangkat minus 2,75. Lalu karena kita menggunakan logaritma, menjadi ln P11 sama dengan 1.252 dikurangi 626, lalu kita kalikan dengan minus 2,75 ln E. Ln P11 sama dengan 1.252 dikurangi 626 dikali dengan anti ln minus 2,75. Lalu anti ln minus 2,75 ini menjadi 0,0639. Setelah itu kita kalikan dengan 626, hasilnya menjadi P11 sama dengan 1.252 dikurangi dengan 40,001. Untuk hasil akhirnya menjadi P11 sama dengan 1.211. Yang terakhir ada analisis dengan kapasitas produksi maksimum sebesar 1.252 unit dan peningkatan produksi sebesar 25% untuk setiap bulannya, maka jumlah hasil produksi perusahaan pada 11 bulan berikutnya adalah 1.211 unit. Sekian penjelasan materi mengenai transendental. Semoga materinya dapat dipahami dan dapat bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.